di antara dosa besar adalah makan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Ya. Ini menunjukkan kalau tidak zalim tidak apa-apa. Tidak zalim tidak apa-apa. Misalnya seorang kemudian dia mengelola harta anak yatim, setelah itu kemudian dia ikut makan dengan wajar, ya, karena dia mengelola, kemudian dia makan dengan wajar, maka ini tidak jadi masalah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya makan harta anak yatim adalah dosa besar, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sungguhnya mereka makan api dalam perut mereka, ya. Jadi menunjukkan mereka masuk neraka, dan di antara makanan yang mereka dihidangkan bagi mereka makan api. Ya, neraka makanannya banyak. Sebenarnya mengatakan neraka ada makanannya misalnya dori, ya, kemudian di antaranya zakum, ya, di antaranya bisa makan api. Ini yang makan harta anak yatim dikasih makan api. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka hanya makan api dalam perut mereka. Api mengguncang dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'iran. Mereka akan masuk dalam neraka jahanam. Ini dalil bahwasanya makan harta anak yatim adalah dosa besar. Kemudian Allah berfirman, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan hatta yablugha ashuddah." Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Maksudnya kalian kalau ingin mengolah, olah dengan cara yang terbaik, ya. Hatta yablugha ashuddah, sampai dia sudah menjadi dewasa baru serahkan hartanya kepada anak yatim tersebut. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah as-sab'al mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Rasulullah sebutkan di antaranya wa aklu malil yatim. Dosa yang kelima, makan harta anak yatim. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi berkata, wa kullu waliyin li yatimin kana faqiran fa akala bil ma'ruf fala ba'sa alaihi. Setiap pengurus harta anak yatim, kalau dia miskin, kemudian dia makan dengan cara yang ma'ruf, ya, dia ikut makan dari harta anak yatim. Anak yatim tersebut maksudnya dia punya peninggalan, orang tuanya kaya, dia punya harta warisan, kemudian diurus misalnya oleh walinya, oleh omnya, oleh pamannya, atau orang lain yang mengurus. Kalau yang mengurus tersebut miskin, dia boleh makan dari harta tersebut sebagai pengurus, tapi dengan cara yang ma'ruf, fala ba'sa alaih, tidak mengapa. Wa ma zada 'alal ma'ruf fasuhtun haram. Adapun kalau dia makan lebih daripada yang ma'ruf, maka itu adalah harta yang haram. Wal ma'rufu yurja'u fihi ila urfin nas. Dan namanya yang ma'ruf kembali kepada urf masyarakat. Urfin nasil mu'minin al-khalin minal al-agradil khabithah. Kembali kepada urf masyarakat kaum mukminin yang bersih, yang kosong dari tujuan-tujuan yang buruk, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara dosa besar adalah memakan harta anak yatim. Ya. Dan mengolah harta anak yatim ini tidak boleh sembarangan, tidak boleh sembarangan. Oleh karenanya Rasulullah SAW atau syariat Islam memberi perhatian besar terhadap masalah harta anak yatim, terhadap anak yatim. Anak yatim ini adalah harus diperhatikan. Dia tidak punya bapak, enggak ada yang ngurusin. Jangan malah dizolimi. Ini parah, harusnya kita berkorban untuk mereka, ini malah kita menzolimi anak yatim. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang hasan riwayat Nasa'i, kata Nabi SAW, "Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifain al-yatim wal mar'ah." Ya Allah, ya, aku mengeluhkan tentang atau aku memperhatikan hak dua orang yang lemah, yaitu dosa besar barang siapa yang melanggar dua hak ini, ya. Yaitu hak dua orang yang lemah, yatim dan wanita. Yatim dan wanita, ya. Ini jangan sampai kita langgar. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni uharriju haqqad dha'ifain, ya. Bahwasanya dua hak ini jangan dilanggar. Ya, jangan dilanggar. Hak anak yatim sama hak wanita. Ya, karena sama-sama lemah. Sama-sama lemah, ya. Kemudian juga Rasulullah SAW beringatkan tentang bahayanya mengolah harta anak yatim kalau tidak ahli. Kata Nabi SAW kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Fala ta'amaranna 'ala itsnain wa la tawallayanna malal yatim." Kata Nabi SAW, "Wahai Abu Dzar, sungguhnya aku melihat engkau adalah seorang yang lemah, sulit untuk memegang, dibebani dengan pengaturan, ya. Aku melihat engkau lemah dalam hal ini.
Ya, dan aku menghendaki bagimu kebaikan yang aku suka untuk diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena jangan kau menjadi mengatur dua orang dan jangan kau mengurusi harta anak yatim. Hati-hati. Karena mengurus harta anak yatim kalau benar dapat pahala, tapi kalau enggak benar berbahaya. Kalau enggak benar berbahaya. Ya. Makanya anak yatim harusnya diperhatikan. Terlalu banyak hadis menyuruh kita memperhatikan anak yatim. Ya. Demikian juga harta mereka harus dijaga. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Khadir bersama Musa untuk menjaga harta anak yatim. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Ya. Hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abaw ay yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ay yanqadha fa aqamah qala law syi'ta latakhadhta alaihi ajra. Ya, kemudian Nabi Khadir kemudian berkata, wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā. Ya. Ketika Nabi Khadir dan Nabi Musa berjalan kepada suatu kaum, kemudian mereka kelaparan, mereka minta dijamu, ternyata mereka berdua tidak dijamu. Ketika keluar dari kampung tersebut, ternyata Nabi Khadir meluruskan suatu tembok yang akan jatuh, yang akan rubuh. Maka Nabi Musa berkata, kenapa kau perbaiki tembok tersebut, sementara mereka tidak kasih kita makan, tidak menjamu kita. Maka Nabi Khadir menjelaskan, wa ammal jidaru, adapun tembok yang saya luruskan tadi, yang tadinya mau roboh, saya luruskan tadi, kana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Itu tembok milik dua anak yatim yang tinggal di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahumā, dan di bawahnya ada harta milik mereka berdua. Fa arada wa kana abuhuma salihah, dan orang ayah mereka berdua saleh. Fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Allah berkehendak bahwasanya Allah menjaga harta tersebut sampai mereka berdua menjadi dewasa, kemudian mereka mengeluarkan harta mereka tersebut. Bayangkan, Allah mengirim Nabi Khadir dan Nabi Musa untuk menjaga harta anak yatim ini. Berarti anak yatim memiliki perhatian besar dalam syariat Islam. Kemudian juga Allah Ta'ala sudah berfirman yang disampaikan oleh Az-Zahabi, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan." Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan pengolahan yang terbaik. Kalau enggak bisa ngolah enggak usah. Ya. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Dalam surat An-Nisa juga Allah berkata, jangan kalian makan dari harta anak yatim dengan cara yang salah, sungguhnya itu adalah huban kabiran, dosa besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian makan dengan cara yang zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sungguhnya kalian akan makan api dalam perut kalian. Anak yatim, ya. Sampai dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah suruh menyumbang kepada anak yatim. Ya. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin." Namanya kebajikan kata Allah, yaitu engkau menyumbangkan harta yang kau cintai kepada siapa? Ya, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, kau berikan kepada kerabatmu, wal yatama wal masakin, dan anak yatim orang miskin. Tingkatannya kerabat, anak yatim, orang miskin. Ya, berarti anak yatim memiliki kedudukan, bahkan merupakan kebajikan kita menyumbang kepada anak yatim. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Kata Nabi, aku dan pengurus anak yatim seperti yang di surga. Berarti di surga. Terlalu banyak ya tentang keutamaan merawat anak yatim, perhatikan mereka. Kemudian ada orang yang kurang ajar, malah memakan harta anak yatim. Dari sini saya beri peringatan kepada yayasan-yayasan yang mengurus anak yatim. Sementara mereka mengambil untung dari pengurusan anak yatim. Mereka sebarkan pemberitahuan untuk sumbangan-sumbangan. Kemudian ternyata kalau mereka ngurus baik dan mereka makan dengan ma'ruf sesuai dengan gaji yang wajar, oke. Ya. Oke, saya pernah ditanya sama seorang ketika di Madinah, dia umrah, dia bilang, "Ustaz, saya pengurus anak yatim. Saya menerima sumbangan dari masyarakat." Iya. Gaji saya bikin sendiri. Oh, hati-hati saya bilang. Kamu kalau gaji yang ma'ruf sesuai dengan yang biasanya. Kalau kamu kaya enggak boleh. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Ya, barang siapa yang kaya, maka jangan makan dari harta anak yatim. Barang siapa yang miskin, maka makan dengan ma'ruf yang cukup, yang seperlunya.
Kalau dia bekerja kira-kira gajinya berapa. Jangan kemudian dia bikin yayasan anak yatim, kemudian dia menerima sumbangan, kemudian dia bikin gajinya dia 20 juta, 30 juta, kemudian dia kawin 2 istri 3, enggak ada usahanya kecuali ngurus anak yatim. Ini namanya makan harta anak yatim dengan kebatilan. Ini yang masukkan api neraka dalam perutnya. Kalau Anda ngurus anak yatim yang wajar, gaji berapa sih sekian? Yang lebih baik mengurus anak yatim tidak usah ngambil keuntungan dari situ. Itu yang terbaik ya. Karena kata Nabi SAW, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Aku dan pengurus anak yatim seperti di surga. Nabi farraja baina usbu'ai. Nabi agak menjarakkan. Tapi intinya di surga bersama Nabi SAW.